Oke, selamat pagi buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman-teman ya. Oke, akhirnya gue bisa bikin video lagi nih, teman-teman. Ada waktu ya. Oke, teman ya. Kali ini kita akan coba untuk melihat bagaimana price action dari market Bitcoin ya, teman-teman ya. Karena analisa gue yang kemarin tuh meleset ya teman, meleset karena dia turun dikit banget, padahal kita targetin dia akan turun di bawah 105 ya kemarin, cuma malah naik pam parah ya cuy. Oke. Nah, kali ini kita akan coba untuk melihat bagaimana sih kondisi dari market crypto saat ini gitu teman ya. Nah, nanti kita akan juga melihat bagaimana price action dari Bitcoin. Oke teman. Ya, gue udah lama banget nih nggak update ya teman ya. Oke, kita langsung aja nih masuk ke coin market cap ya. Jadi kalau kita lihat di sini meskipun saat ini tuh ada penurunan, cuma gua akuin kemarin itu HIP untuk market cap itu cukup lumayan lah temen ya. Karena apa? Karena gue melihat dari total keseluruhan market cap dari crypto ya, itu naik cukup pesat teman. Meskipun kalau lu lihat saat ini tuh turun di 1,24%, tapi lu lihat deh totalnya 3,4 triliun, sedangkan di bulan lalu itu di bawah 3 triliun. Artinya kan ada kenaikan yang cukup signifikan nih untuk Bitcoin dan altcoin tentunya ya. Terus di sini kalau gue lihat ya, untuk Fear and Greed Index, faktor keserakahannya ini cukup meningkat tajam loh. Ya, saat ini berada di area level 61 skornya. Ya. Jadi serakahnya ini cukup meningkat. Terus di sini juga gue lihat altcoin sessionnya ini juga meningkat ya. Makanya kemarin tuh kalau lu lihat ya, intinya dalam kurun waktu satu mingguan ya, ada beberapa altcoin yang mengalami suatu kenaikan yang cukup pesat ya, teman ya. Jadi seperti itu. Dan di sini gue juga akan lihat ya dari Bitcoin dominance yang saat ini masih tetap bertengger ya di sekitar 63,3%. Jadi ini Bitcoin dominan nggak turun-turun gitu loh, nggak turun-turun. Meskipun kalau kita lihat ada kenaikan juga di indeks altcoinnya gitu teman ya. Nah, jadi ini Bitcoin masih tinggi banget. Ini ada kemungkinan Bitcoin akan masih ada potensi kenaikan setelah ada koreksi tipis gitu teman. Meskipun kalau kalian lihat chart Bitcoin saat ini agak mengkhawatirkan gitu. Nah, kita lihat teman ya, ini lagi-lagi ya, hal yang mengkhawatirkan tuh terjadi di Bitcoin. Kalau kita cek di time frame 1 jam loh ya. 1 hari, sorry 1 hari. Nih. Tapi apakah ini nantinya akan memicu penurunan Bang untuk Bitcoin? Kalau untuk jangka pendek gue kira yes ya. Kalau untuk jangka pendek, tapi kalau untuk long, ini gue pikir masih sangat bullish cuy. Kan kemarin kita udah kasih ya temen ya alur bagaimana kalau misalkan memang Bitcoin itu naik ataupun turun ya di time frame 1 hari ataupun di 1 minggu. Ya, ini di time frame 1 hari cuy. Ya, nah kita lihat ya di time frame 1 hari. Jadi memang ini seperti masih akan proses untuk ngebuat suatu ascending triangle ya. Kalau kita cek secara long ya teman. Jadi naik turunnya ini kan kemarin mentok di apa namanya? Kemarin tuh gue udah excited ya, dia udah ATH ya, ATH new ATH gitu temen ya, new ATH. Bahkan saat ini juga kalau gue cek juga ya, untuk harga Bitcoin di 108 ini ya nyerempet-nyerempet ATH-nya yang kemarin ya teman, di area sini nih. Jadi artinya ini kalaupun memang nanti ada suatu penurunan, gue pikir ya bayang-bayang cukup lumayan besar ya kalau misalkan memang dia mengalami suatu penurunan ya. Apalagi jikalau Bitcoin itu mengikuti histori, ini kan dia ngebuat berapa top ya untuk sampai dia akhirnya bisa up gini teman ya. Sebentar, kita akan coba clone. Ini gua compare dengan bagaimana jika Bitcoin itu mengikuti histori sebelumnya ya teman. Kalau pola-pola pergerakan histori sebelumnya itu seperti ini. Pola-pola pergerakan histori sebelumnya seperti ini. Jadi ini ada kemungkinan karena ini dia udah ngebuat double top ya teman ya, kalau kita cek bareng-bareng di sini nih.
dia udah ngebuat double top nih lagi-lagi nih cuy. Ini yang bikin ketar-ketir ya. Tapi kalau kita cek secara history, ini memang memungkinkan Bitcoin akan terkoreksi dulu nih dalam jangka pendek ya teman. Ini akan memungkinkan Bitcoin akan terkoreksi dulu nih ya. Intinya saat ini ya teman, saat ini manfaatkan peluang untuk teman-teman itu DCA setiap ada koreksi yang tajam. Intinya seperti itu sih. Itu saran gua sih ya. Tapi ya terserah mau lu iniin atau enggak. Kalau menurut gue sih seperti itu ya. Karena bisa aja ketika memang nanti datang suatu sentimen yang cukup baik untuk market crypto, ini bisa aja nge-push harganya tiba-tiba. Ya, coba deh. Kalau misalkan kita ukur ya teman, sebentar kita ukur dulu. Penasaran, dari mulai kenaikan sini sampai dia up itu butuh sekitar 200 ya. Sebenarnya lama banget cuy. Sebentar ya. Kita akan coba ukur 209 hari itu tepatnya di mana sih? Kalau kita ukur secara histori loh ini ya. Nah, di sini cuy. Sorry. Bukan. Nah, di sini ini hari apa nih? 13 Juli. Harusnya ya kalau memang dia ngikutin secara histori di bulan Juli dia harusnya ada up yang cukup besar. Ya, kalau kita lihat di sini teman ya. Ini kita lihat ada up yang cukup besar teman. Teman ya, kita akan coba cek. Harusnya kalau dia ngikutin secara histori ini di bulan Juli udah start dia. Mungkin kalau sekarang dia akan turun dulu mungkin ya. Secara histori juga dia tuh akan turun dulu nih sepertinya. Akan turun dulu, entah dia back to 100.000 lagi ya. 100.000 lagi atau di area sekitar 95-96 itu teman ya. Kemungkinan di situ. Ya, ini sesuai histori ya. Kalau sesuai histori seperti itu, dan gue pikir nih nanti pola-pola pergerakan marketnya seperti apa sih bang? Kalau menurut gue seperti ini teman. Ini kan dia udah ngebuat double top ya, double top. Tapi memang belum terkonfirmasi secara penuh ya kalau di time frame 1 hari. Nah, kemungkinan gue pikir akan seperti ini. Nah gini. Gue kira akan seperti itu pola-pola pergerakan market dari Bitcoin ya. Kasarnya itu seperti itu yang gue lihat sih. Jadi artinya ini ada potensi dia back to 100.000 atau di 90 lagi temen ya. Habis itu dia akan loncat ya. Mungkin nggak langsung terjun parah, itu nggak langsung seperti itu, nggak ya teman. Karena kalau kita cek ya secara histori dia ada sekitar 209 hari dari titik resisten ini di 10 Maret 2024 ya, sampai dia ada lonjakan start itu di 10 Oktober. Artinya ada sekitar 209 hari untuk space waktunya. Nah, jika kita tarik nih 190 hari ini kenanya di tanggal 11 Juli 2025. Nah, sedangkan kan saat ini masih di bulan Juni ya. Jadi bisa dibilang nih di bulan Juni ini akan ada bearish ya kalau menurut gua di bulan ini. Jadi di sini kalau kita cek ya di Bitcoin quarterly return-nya ya, memang kita lihat untuk di tahun 2025 ini kuartal 1 minus ya. Kuartal 2 ada mengalami kenaikan cukup lumayan. Nah, kalau sebelumnya di kuartal 2 ini malah mengalami suatu minus ya. Sebelumnya di kuartal 1 di 2024 ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Nah, kalau kita lihat ya pola-pola pergerakan ya dari Bitcoin return ini, ada kemungkinan di kuartal 3 ini ya, di kuartal 3 ini akan ada sedikit penurunan sepertinya ya untuk Bitcoin gitu teman. Akan ada penurunan untuk Bitcoin, cuma sedikit ya teman ya. Cuma kita pastiin lagi di sebelumnya ya di 2024 ini, kalau di bulan Juli ada kenaikan tipis teman, ada kenaikan tipis di 2024 ya teman ya. Tapi di tahun-tahun sebelumnya memang di Juli Agustus akan ada suatu penurunan ya temen ya. Sepertinya loh ya. Cuma kita nggak bisa pungkirin tadi ya, kalau kita cek secara histori ya memang ini kenanya di bulan Juli ya. Sedangkan kalau kita cek Bitcoin monthly return-nya itu memang di bulan Juli itu plus tipis di sini ya, plus tipis banget.
Dan di analisa kita sebelumnya memang untuk kita prediksi ya bahwa ada kemungkinan di bulan Oktober November itu akan menjadi puncak di mana semua atau seluruh kripto itu hype banget ya di kuartal 4 tahun ini. Kuartal 3 akhir lah ya tahun ini, kuartal 4 awal. Itu kalau menurut gua sih, kalau menurut gua ya. Asumsi gua, teman. Kalau kita cek di sini memang akan ada lonjakan yang cukup lumayan 2 bulan berturut-turut itu di Oktober, November ya, teman. Ya mungkin start September mungkin ya, teman ya. Tapi kalau kita lihat secara histori, kalau kita scroll ya dari tahun 2013 sampai Oktober ya 2025, ini memang rata-rata di bulan Oktober November ya, khususnya di Oktober ya, itu rata-rata market bullish. Ini terjadi berturut-turut setiap tahun ya. Dari 2013 sampai 2024 ya. Ini yang minus hanya di 2018 sama di 2014. Lainnya plus semua. Artinya gue yakin di bulan Oktober ini akan ada lonjakan besar untuk Bitcoin. Ya, intinya sih seperti itu, teman. Kalau kita lihat di pola-pola Bitcoin saat ini ya, Bitcoin saat ini masih tertahan dan konsolidasi ya. Mengingat tadi banyak yang ambil long ya, ambil long. Dia masih akan terkonsolidasi sepertinya di area sini. Coba deh, kita akan coba cek MACD ya dan lain-lain. Nah, di time frame 1 hari ya temen, kita bisa lihat ya, ini sebenarnya golden cross terbentuk ya, cuma masih rawan kalau menurut gua ya. Cuma memang ini udah kebentuk cuy ya. Ya nggak salah sih kalau tadi kita lihat di data CoinGlass banyak yang ambil long gitu teman ya. Artinya di sini ya kan dia udah habis turun ya, otomatis akan ada lonjakan tipis ya. Ini jangka pendek sih ya, kan ada lonjakan sepertinya untuk Bitcoin tapi jangka pendek. Nah, kalau kita lihat juga nih di time frame 1 hari ini untuk RSI Bitcoin. Ini kan kemarin nyentuh di sini ya teman ya. Ini di tanggal 5 Juni ya kemarin. Minggu kemarin tuh nyentuh di 44 dan saat ini ada kenaikan. Nah, otomatis dong ini dari penurunan dia akan naik ya. Dan ini sudah berada di level 58 RSI. Jadi, gue pikir pergerakan RSI akan seperti ini. Ini untuk jangka pendek ya. Dia akan mencoba untuk back to sekitar area overbought dari RSI ya. Jadi untuk jangka pendek gue pikir Bitcoin saat ini akan tertahan, lebih cenderung akan ada suatu kenaikan ya. Jadi kenaikannya itu bukan suatu kenaikan yang tinggi banget, itu enggak sih kalau menurut gue temen ya. Sebelum dia belum mampu untuk menjebol atau membreak out area resistance, gue belum bisa confirm bahwa ini akan ada kenaikan yang cukup signifikan. Artinya ketika dia masih di sini-sini baik ya, masih sini-sini baik, dia masih terkonsolidasi. Mengingat memang ini adalah area demand di sini. Ini adalah area demand. Jadi gue pikir naik turunnya Bitcoin untuk saat ini ya, meskipun dia udah ngebuat double top ya bisa dibilang. Cuma gue pikir ini masih akan seperti ini. Masih akan terkonsolidasi di sini. Ya untuk Bitcoin. Jadi ada turun di 108, 107, naik lagi gitu teman. Ya pokoknya di situ-situ aja kalau menurut gue sih. Ya. Kalau lu cek di weekly ini bener-bener bullish banget ya cuy malahan. Yang tadinya weekly-nya itu malah dia menunjukkan akan ada potensi penurunan, tapi kalau gue cek ya, karena di sini ada shadow yang cukup kuat banget untuk Bitcoin. Jadi ada indikasi ini akan ada kepus harga ke ATH-nya lagi. Gitu teman. Jadi sebelum dia mampu breakout ke ATH atau ke ATH terakhir, gue belum berani mengkonfirmasi bahwa dia akan naik lebih tinggi lagi, belum, karena dia belum ada konfirmasi di new ATH kemarin itu, kecuali dia udah breakout ya, beda lagi teman. Weekly-nya ini malah lumayan bullish loh ini weekly temen ya. Jadi gue pikir ya nggak salah tadi banyak yang ambil long ya temen. Tapi kalau menurut gue ya itu tadi temen ya, meskipun ini nanti ada kenaikan, gue pikir dia akan back to, mungkin akan masih konsolidasi ya di 110, turun lagi di 108, 107, naik lagi gitu temen ya. Pokoknya di sini-sini aja dia.
Yang gue lihat sih seperti itu untuk market saat ini. Jadi gue belum lihat sama sekali adanya atau indikasi bahwa Bitcoin akan mengalami suatu kenaikan yang cukup signifikan atau mengalami penurunan yang cukup signifikan. Gue belum lihat itu sama sekali. Jadi seperti itu teman ya untuk analisa gue untuk Bitcoin. Semoga informasi ini bisa bermanfaat, dan tetap sebelum gue akhiri video ini, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat berisiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau manajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini dijanjikan informasi yang didata untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, akhir kata, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye bye.